Hai, apa kabar teman-teman? Balik lagi sama aku Putra. Seperti yang kalian lihat di judul, kali ini aku mau ngasih tahu kalian bagaimana cara isi ulang tabung gas kanister ataupun tabung gas Hycook. Nah, sebelum aku ngelakuin isi ulang, aku mau ngasih tahu sedikit perbedaan antara tabung gas kanister atau tabung gas Hycook. Dan untuk aku sendiri sih, gas ini aku biasa untuk gunakan pada saat memasak di gunung ataupun pada saat camping. Nah, dan untuk tabung gas kanister ini adalah tabung gas yang memang khusus dibuat untuk direfill kembali atau diisi ulang kembali. Sedangkan untuk tabung gas Hycook ini adalah tabung gas yang tidak direkomendasikan untuk diisi ulang kembali. Jadinya tabung gas Hycook ini adalah tabung gas sekali pakai. Dan untuk bahannya, tabung gas kanister ini dia terbuat dari bahan yang cukup kokoh. Maka dari itu tabung gas kanister ini memang dibuat khusus untuk diisi ulang, sedangkan tabung gas Hycook ini dibuat tidak untuk atau tidak direkomendasikan untuk diisi ulang kembali. Kalau dilihat dari segi harganya, tabung gas kanister ini dia kemarin aku beli dengan harga 65.000. Sedangkan kalau untuk tabung gas Hycook ini dia banyak yang jual dari harga 15.000 sampai harga 30.000. Dan harga ini juga tergantung dari merek dan ukuran tabung gas. Nah, sedangkan kalau kita mau isi ulang tabung gas ini, kurang lebih kemarin aku sempat coba isi ulang di luar, ada yang mematok biaya dari 5.000 sampai di bawah 10.000. Jadinya ada perbedaan yang cukup signifikan antara kita beli baru dengan kita melakukan isi ulang atau refill. Nah, dan untuk tabung gas Hycook ini aku nggak bilang untuk boleh diisi ulang, dan aku juga nggak bilang untuk nggak boleh diisi ulang. Jadinya balik lagi ke kalian, apakah tabung ini bisa diisi ulang atau enggak, itu kembali ke pendapat kalian masing-masing. Tapi untuk keterangan yang tertera pada tabung gas Hycook ini, tabung ini tidak diperbolehkan untuk diisi ulang kembali. Jadinya balik lagi ke individu kalian masing-masing. Nah, dan untuk melakukan isi ulang tabung gas kanister ataupun tabung gas Hycook ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan proses isi ulang. Yang pertama, karena kita bermain dengan gas yang memiliki sifat mudah terbakar, pastikan tidak ada sumber api di areal sekitar kalian melakukan proses isi ulang ini. Contohnya, jauhkan dari rokok, dari korek ataupun dari kompor. Jadi intinya untuk melakukan isi ulang ini, jauhkan dari benda-benda yang dapat menimbulkan percikan api. Nah, selanjutnya lakukan di areal terbuka atau luar ruangan. Jadinya karena ini gas dan tidak terlihat, sebaiknya kalian melakukan kegiatan isi ulang ini di ruangan yang terbuka atau luar ruangan. Jadinya jika nanti terjadi kebocoran, kalian cepat dapat mengantisipasinya. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya, kalian harus memastikan tabung gas kanister atau tabung gas Hycook kalian dalam keadaan baik. Kalian harus memastikan tidak ada kebocoran maupun kerusakan pada tabung gas. Dan selanjutnya kalian juga harus tahu berapa kapasitas dari masing-masing tabung gas. Jadinya untuk tabung gas kanister dengan tabung gas Hycook ini dia memiliki kapasitas yang berbeda. Jadi untuk tabung gas kanister ini dia memiliki berat kosong atau berat kaleng kurang lebih 150 gram. Dan untuk kapasitas isi dari tabung gas kanister ini dia 220 gram. Jadi total berat kaleng dengan berat isinya jadinya kurang lebih antara 350 sampai 380 gram. Dan untuk tabung gas Hycook ini dia memiliki berat 100 gram atau berat kosongnya 100 gram dan berat isinya 220 gram. Jadinya total untuk berat tabung dan berat isinya dia kurang lebih di angka 320 gram. Jadi itu juga kalian harus pastiin. Jika kalian agak ragu, jadinya sebaiknya kalian juga bisa menulis pada bagian bawah tabung gas. Jadinya supaya kalian nggak lupa dan kalian juga nggak kelewatan, kalian bisa nulis di bagian bawah tabung gas. Nah, dan pada saat pengisian nanti sebaiknya kalian cukup mengisinya dengan kapasitas 80-90% aja. Jadinya kalian pada saat melakukan isi ulang tidak perlu mengisinya dengan full. Jadi cukup di angka 80-90% aja. Nah, dan sekarang aku mau ngasih tahu dulu apa aja sih perlengkapan yang kalian perlu siapkan jika kalian mau melakukan
pengisian tabung gas kanister ataupun tabung gas high cook. Nah, yang pertama di sini aku udah nyiapin tabung gas LPG 3 kg. Jadi nanti aku bakal mindahin isi tabung gas LPG ini ke tabung gas kanister ataupun tabung gas high cook. Dan yang selanjutnya ada timbangan. Jadinya nanti pada saat kalian melakukan pengisian, sesekali kalian harus menimbang agar tidak over kapasitas. Jadi kalian harus mengisi yang tadi aku bilang kurang lebih 80-90%. Dan yang selanjutnya ini yang pasti ada tabung gas high cook dan tabung gas kanister. Nah, di sini juga aku sudah ada wadah yang aku isiin es ataupun kalian bisa menggunakan air dingin. Nanti aku bakal ngasih tahu apa fungsi air es atau es ini pada saat pengisian tabung gas. Nah, dan yang paling penting adalah alat untuk refill atau untuk memindahkan gas dari gas LPG ke tabung gas kanister atau tabung gas high cook. Alatnya bisa kalian lihat bentuknya seperti ini. Jadinya terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama adalah regulator. Jadinya regulator ini nanti akan dipasang pada gas LPG 3 kg. Dan selanjutnya pada sisi ujungnya dia terdapat adapter. Jadi untuk alat ini dia sudah 2-in-1 ya, jadinya bisa digunakan untuk tabung gas kanister dan bisa juga digunakan untuk tabung gas high cook. Jadi pada bagian sebelahnya dia sudah terdapat 2 buah adapter yang bisa digunakan untuk mengisi ulang tabung gas kanister dan tabung gas high cook. Adapter dan regulator ini dia disambungkan dengan selang yang bisa dibilang selangnya cukup kokoh ya, jadi ya cukup aman digunakan untuk melakukan pengisian ulang. Dan untuk alat ini gampang banget kalian belinya, kalian bisa dapetin alat ini di marketplace atau toko-toko online yang biasa kalian gunakan. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung aja aku mau ngelakuin isi ulang tabung gas kanister terlebih dahulu. Jadinya kita buka dulu adapter untuk tabung gas high cooknya. Yang pertama kita pasang dulu regulator pada tabung gas LPG 3 kg. Jadi ya pada saat kalian melakukan pemasangan regulator, pastikan regulator terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran. Setelah itu kita lanjut memasang tabung gas pada adapter. Pastikan regulator pada tabung gas LPG dan adapter pada tabung gas kanister terpasang dengan baik. Nah, dan pada saat pengisian gas, tabung gas LPG kita posisikan pada posisi terbalik. Jadinya ini adalah posisi untuk mempermudah memindahkan isi dari tabung gas LPG ke tabung gas kanister. Setelah semua dipastikan terpasang dengan baik, langsung aja kita putar keran yang ada pada tabung gas kanister. Nah, di sini kalian bisa lihat adanya perpindahan gas yang ada di tabung gas LPG ke tabung gas kanister. Nah, dan biasanya untuk mempercepat perpindahan gas dari tabung gas LPG ke tabung gas kanister ini kita menggunakan es atau air es. Nah, dan di sini aku udah nyiapin air es. Sekarang aku mau langsung aja celupin tabung gas ini ke air es yang sudah aku siapkan. Nah, jadinya untuk fungsi dari air es ini adalah membuat tekanan pada tabung gas kanister ini menjadi lebih rendah. Jadinya gas akan berpindah pada tekanan yang lebih besar ke tekanan yang lebih rendah. Jadinya dengan merendam tabung gas kanister ini dengan air es, membuat perpindahan gas akan berjalan semakin cepat. Kalian bisa lihat pada selang ini terjadi perpindahan gas dari tabung gas LPG ke tabung gas kanister. Dan pada saat pengisian jangan lupa sekali kalian harus mengecek berat dari tabung gas kanister ini. Kita cukup dulu, kita mau cek dulu. Nah, setelah dirasa cukup, sekarang kita buka dulu tabung gas kanisternya dari adapter. Aku mau nimbang dulu berapa sih sudah terisi tabung gas kanister ini. Nah, dan dari kapasitas totalnya 380 gram,
di sini sudah terisi 350 gram. Jadinya menurutku sudah cukup untuk pengisian tabung gas kanister ini. Selanjutnya aku mau melakukan isi ulang pada tabung gas Hycook. Caranya hampir sama. Kita pasang dulu adapter gas Hycook pada alat refillnya. Nah, setelah adapter dari tabung gas Hycook terpasang, langsung aja kita pasang pada kaleng Hycook. Nah, dia pemasangannya seperti ini, dan caranya sama. Kalian tinggal memutar atau membuka keran pada alat refill. Nah, bisa dilihat juga dan didengar suaranya. Di sini sudah ada perpindahan gas dari tabung gas LPG ke tabung gas Hycook. Caranya sama, kita rendam di air dingin agar memudahkan perpindahan dari tabung gas LPG ke tabung gas Hycook. Sesekali kita menggoyangkan tabung gas Hycook agar perpindahan dari gas ini semakin cepat. Jadi bisa dilihat gas dari tabung gas LPG berpindah ke tabung gas Hycook. Jadinya aku rasa ini sudah cukup. Aku mau cek dulu untuk berat dari tabung gas Hycook ini. Jadi masih 250 gram dari berat totalnya 350 gram. Jadi tapi sih menurutku ini udah cukup banget ya. Jadi udah bisa kalian pakai untuk kegiatan camping atau kegiatan mendaki. Sekali lagi aku mau coba untuk isi ulang lagi tabung gas Hycook ini. Caranya masih sama, kalian pasang regulator atau adapter pada tabung gas Hycook ini. Kita putar. Selanjutnya kita buka keran dari alat refill ini. Nah, terlihat perpindahan gas dari tabung gas LPG ke tabung gas Hycook ini. Kita rendam lagi agar proses pemindahan gasnya lebih cepat. Nah, aku rasa udah cukup. Ini aku mau buka dulu. Nah, dan setelah selesai melakukan pengisian pada tabung gas Hycook dan tabung gas kanister ini, posisi tabung LPG kita balikan ke posisi semula. Dan kita lepas regulator pada tabung gas LPG. Nah, dan bisa dilihat pada selang refill masih tersisa sisa gas yang tadi kita gunakan untuk mengisi ulang tabung gas. Untuk cara ngilanginnya, kalian juga bisa menggunakan tabung kosong ataupun gas yang tadi kalian sudah isi. Kalian pasangin kembali alat isi ulangnya. Setelah kalian pasang, kalian bisa memutar atau membuka saluran gas. Jadinya sisa gas yang ada di selang dia akan berpindah ke tabung yang kosong. Ini udah selesai, langsung aja kita buka lagi. Nah, itu tadi cara untuk merefill atau mengisi ulang tabung gas Hycook ataupun tabung gas kanister. Seperti yang aku bilang di awal, tabung gas kanister adalah tabung gas yang memang berfungsi untuk diisi ulang kembali atau direfill kembali. Sedangkan tabung gas Hycook tidak direkomendasikan untuk diisi ulang kembali. Jadi balik lagi ke kalian lebih nyaman menggunakan tabung gas kanister atau tabung gas Hycook. Nah, dan untuk alat pengisian ulangnya, seperti yang aku bilang tadi juga, kalian bisa beli alat ini di marketplace atau di toko online yang biasa kalian gunakan. Nah, dan aku mau kasih tahu untuk
pengisian atau perefillan gas kanister ataupun gas high cook ini adalah kegiatan yang cukup berbahaya ya, karena kita bermain dengan benda yang mudah terbakar. Jadinya jika kalian mau melakukan proses isi ulang ini, aku sih ngarepin kalian lebih berhati-hati dan sekali lagi harus perhatikan yang aku bilang tadi. Jadinya pastikan nggak ada sumber api di areal kalian melakukan proses isi ulang ini, dan kalian sebaiknya melakukan proses isi ulang ini di area terbuka atau luar ruangan, dan pastikan kembali alat-alat yang kalian akan gunakan pada keadaan yang baik. Jadi ya, sekian untuk video ini. Jika bermanfaat, kalian bisa klik like dan share video ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih.